Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisha Yunda Putri dengan NPM 233510824 dari kelas 4A. Baiklah, pada video ini merupakan tutorial dasar dari Vue.js. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengenalan dan sejarah dari Vue.js. Kenapa butuh framework? Mengapa kita memerlukan framework dalam pengembangan front-end web? Framework membantu menyederhanakan proses pengembangan dengan menyediakan kumpulan kode terstruktur yang meningkatkan kualitas, keamanan, dan efisiensi. Salah satu alasan utamanya adalah standarisasi dalam pembuatan proyek, terutama saat bekerja sama di dalam tim. Tanpa framework, setiap developer mungkin menulis kode dengan gaya yang berbeda, sehingga dapat menyebabkan inkonsistensi dan menyulitkan kolaborasi. Selanjutnya kita akan masuk ke sejarah Vue.js. Vue.js atau lebih biasa dipanggil dengan Vue adalah front-end framework open source. Pertama kali dibuat oleh Evan You dan sekarang di-maintain oleh Evan You dan juga core team member atau kontributor. Vue.js pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 2013 dan sekarang menjadi salah satu front-end framework yang populer. Selanjutnya yaitu kita masuk ke komponen. Saat belajar Vue, kita harus terbiasa dengan istilah komponen. Komponen adalah kumpulan kode yang biasa digunakan secara independen. Komponen bisa berisikan satu atau lebih HTML elemen, kode JavaScript, dan CSS. Tidak ada aturan harus seberapa kecil atau besar sebuah komponen. Anggap saja seperti membuat function. Kita bisa membuat functionnya besar atau kecil, karena tujuan function adalah agar bisa digunakan secara berulang-ulang, begitu juga tujuan dari komponen. Lanjut, kita masuk ke ekosistem. Vue mengembangkan ekosistemnya sendiri, berbeda dengan React, di mana banyak sekali pihak di luar React yang mengembangkan ekosistemnya. Vue sendiri mengembangkan ekosistemnya sendiri, seperti contohnya Vue Router, Pinia, atau State Management. Bahkan, core team dari Vue sendiri banyak mengembangkan tool di luar ekosistem Vue seperti Vite dan Vitess. Keuntungannya adalah integrasi antara ekosistemnya lebih baik karena dikembangkan oleh tim yang sama. Namun kekurangannya, ekosistemnya jadi tidak sebesar seperti React. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini ada instalasi Node.js. Jadi, langkah selanjutnya kita akan menginstal Node.js terlebih dahulu. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengetikkan Node.js di browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu di pencariannya di sini kita cari Node.js. Nah, kita dapat memilih Node.js yang paling atas yang berada di sini, lalu kita klik. Nah, kita dapat mendownload Node.js di sini. Karena di sini saya sudah menginstal Node.js, saya akan langsung membuat sebuah folder. Nah, jadi untuk membuat foldernya saya akan simpan di Windows C, klik kanan lalu New Folder. Di sini saya akan memberi nama foldernya yaitu pertemuan 4. Oke, setelah itu ini kita klik. Lalu di atasnya kita masukkan perintah cmd. Enter. Baik, selanjutnya setelah kita masuk ke dalam CMD-nya, saya akan masukkan sebuah perintah untuk menginstal npm. Jadi, perintah yang pertama yang akan saya masukkan di sini adalah perintah node strip v. Oke, enter. Oke, perintah selanjutnya yang akan saya masukkan adalah npm create with dot latest. Oke, itu enter. Di sini kita tunggu terlebih dahulu karena dia sedang proses.
Lalu setelah itu di sini akan ada project name. Nah, di dalam project name ini kita bisa masukkan nama project apa yang ingin kita buat. Di sini saya akan membuat nama projectnya yaitu pertemuan 4. Lalu kita masukkan lagi pertemuan 4. Lalu di sini akan ada pilihan framework mana yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan Vue untuk frameworknya. Nah, lalu di sini akan ada varian yang mana yang akan kita gunakan. Di sini akan saya pilih variannya itu JavaScript. Oke, di sini akan ada muncul tiga perintah di mana tiga perintah ini akan saya masukkan ke tahap selanjutnya. Kita mulai dari perintah yang pertama yaitu cd pertemuan 4. Kita masukkan perintah selanjutnya npm install. Di sini kita dapat menunggu terlebih dahulu. Oke, lanjut kita akan masukkan perintah yang terakhir yaitu npm run dev. Oke, di sini juga kita menunggu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya akan tampil localhost-nya. Jadi langkah selanjutnya kita tekan di bagian localhost, lalu kontrol klik kiri. Nah, lalu kita akan diarahkan ke browser dengan tampilan yang seperti ini. Baik, selanjutnya adalah membuat variabel reaktif dengan ref dan text interpolation. Jadi, sebelum kita membuat variabel reaktif dan text interpolation, hal pertama yang kita akan lakukan, kita akan masuk ke Visual Studio Code terlebih dahulu. Oke, baik. Setelah kita masuk ke Visual Studio Code-nya, kita dapat memilih file di sini. Lalu kita dapat open folder. Kita dapat mencari uh, nama folder kita tadi yaitu pertemuan 4. Lanjut select folder. Oke, berikut adalah struktur dari foldernya. Nah, di sini yang akan disetting adalah bagian komponen, yaitu ada hello-world.view dan app.view. Di sini kita mulai dari app.view dulu. Kita akan membuat variabel reaktif dengan menggunakan ref. Di sini langkah pertamanya yaitu saya akan masukkan perintah script setup, enter. Nah, di dalam sini kita masukkan yaitu import lalu hello world from titik slash komponen slash hello world dot view. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Oke, jadi selanjutnya pada bagian bawah script ini kita masukkan perintah template
hello world. Nah, di sini kita akan lanjut lagi pada Hello World view-nya. Nah, pada Hello World view-nya, di sini saya juga akan masukkan perintah script. Script setup. Saya juga masukkan import, kurung perawal, ref, lalu from view, jangan lupa titik koma. Nah, di bawahnya lagi kita enter lagi di sini, yaitu console .info, buka kurung, tanda kutip, hello view, lalu titik koma. Oke, setelah saya selesai mengetik codingannya di sini, lalu saya akan melihat hasilnya. Nah, di sini adalah hasilnya dan di sini ternyata masih kosong. Lalu di sini saya akan masuk untuk menambahkan variabel reaktifnya. Itu dengan cara masukkan perintah const hello sama dengan ref kurung hello you. Oke, jangan lupa kita akhiri dengan titik koma. Di bawahnya yaitu juga const user input ref buka kurung tanda kutip. Titik 2. Baiklah, setelah saya membuat variabel reaktif dengan menggunakan ref, saya akan menjelaskan sedikit mengenai text interpolation. Jadi, salah satu hal yang biasa dilakukan di template biasanya adalah mengambil data teks untuk ditampilkan. Gunakan sintaks kurung kurawal double untuk mengakses data dari komponen. Text interpolation juga akan menampilkan teks plain, bukan teks dalam bentuk HTML. Oke, berikut adalah contoh dari text interpolation-nya, yaitu di hello world.view-nya. Ini langsung saja kita akan coba. Jadi pada hello world.view ini, saya akan membuat template itu di bawah script. Template, enter, lalu di sini kita masukkan A1 kelas hello buka kurung kurawal 2 kali, lalu kita masukkan hello. Kita dapat rapikan di bagian sininya. Oke, setelah selesai ini
Kita enter lagi, lalu kita masukkan yaitu div html sama dengan hello lagi. Baik, setelah kita selesai mengetikkan perintahnya, ini akan langsung kita coba lihat hasilnya. Nah, berikut adalah hasil input dari text interpolation. Di sini dapat kita lihat ada hello view. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu form binding. Sebelum saya masuk dalam sintak form binding, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai form binding digunakan untuk apa. Jadi, form binding digunakan untuk memodelkan setiap inputan menjadi value dari variabel. Oke, kita akan langsung cobakan saja ke dalam Visual Studio Code-nya. Nah, form binding ini kita bisa masukkan di bagian template. Nah, di sini saya akan masukkan perintahnya yaitu input vModel user input lalu placeholder sama dengan masukkan teks. Oke, setelah itu lanjut. Di bawahnya dan kurang awalnya 2 kali. Lalu masukkan user input. Nah, setelah selesai mengetikkan perintahnya, kita dapat melihat hasilnya. Nah, berikut adalah hasil input dari form binding-nya. Nah, di sini kita bisa bebas untuk memasukkan teks apa saja yang kita inginkan. Lalu, setelah kita mengetikkan, itu akan muncul hasilnya di bawahnya. Lalu, jika teman-teman ingin mengganti Hello View di sini menjadi nama sendiri, ini bisa kita langsung coba di Visual Studio Code-nya. Kita ubah Hello View-nya menjadi nama, itu nama saya, Misha. Di sini juga, Misha. Oke, ini kita coba lihat lagi. Maka di sini Hello View-nya sudah berubah menjadi nama saya, yaitu Misha. Oke, setelah kita melakukan form binding, kita akan beralih ke langkah selanjutnya, yaitu event listener. Nah, sebelum saya masukkan sintak event listener, saya akan menjelaskan sedikit apa fungsi dari event listener. Oke, jadi fungsi dari event listener adalah di dalam Vue.js memiliki fungsi yang menunggu atau merespons peristiwa yang terjadi pada halaman web. Peristiwa tersebut dapat berupa aktivitas pengguna seperti mengklik atau menggulir halaman web. Oke, di sini saya akan langsung mencobakan sintaksnya di Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah variabel lagi di bawah sini, yaitu const test ref buka kurung ini tes.
titik koma. Oke, di bawah P di sini. Lalu saya akan masukkan perintah div kurung kurawalnya 2 kali, lalu masukkan yaitu tes. Oke, setelah itu kita enter. Selanjutnya button add klik sama dengan buka kurung sama dengan tes sama dengan kita masukkan di sini yaitu tes telah berhasil. Oke, setelah itu change button. Oke, setelah selesai di bawahnya kita masukkan lagi. Ini kita copy aja. Namun di sini pada bagian tesnya kita ubah jadi word. Di sini kurung yaitu tombol di klik. Kita dapat menambahkan tanda seru. Jadi di sini ini kita hapus saja. Change di sini berubah, kita ubah jadi klik aku. Oke. Ini dapat kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini tanda seru. Oke teman-teman, setelah kita selesai mengetikkan perintahnya, maka kita akan langsung saja melihat inputannya di sini. Jangan lupa di refresh. Maka tulisan change yang di sini dapat kita klik, dan tulisan ini tes yang ada di atas tadi berubah menjadi tes telah berhasil. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan masuk ke materi atribut binding. Jadi sebelum masuk ke dalam sintaksnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud atribut binding. Jadi, atribut binding dalam Vue.js adalah pengikatan data ke atribut HTML. Atribut binding memungkinkan nilai atribut diubah secara dinamis. Jadi, maksudnya adalah untuk mengikat data adalah memanipulasi kelas dan style suatu elemen. Dapat menggunakan vbind atau titik 2 untuk menetapkan nilai string secara dinamis. Di bawah ini adalah contoh-contoh dari atribut binding. Oke, ini langsung akan kita coba di Visual Studio Code-nya. Oke, perintah selanjutnya saya akan masukkan di bawah sini, yaitu const warna ref kurung. Oke, di sini kita bebas ingin memasukkan warna apa saja yang kita inginkan. Nah, di sini saya ingin memasukkan warna red atau merah. Oke, selanjutnya itu masukkan lagi const tebalnya ref kurung lagi, itu kita pakai bold. Oke, ini jangan lupa diakhiri dengan titik koma.
Sini juga ya. Oke, selanjutnya di sini pada user input di bagian input sini saya akan menambahkan type text. Di sini itu type sama dengan text. Oke, lalu dimasukkan teks ini itu diubah menjadi enter your name. Enter your name. Oke. Nah, setelah itu lalu di bagian button ini masukkan div lalu titik 2 style lalu sama dengan buka kurung kurawal color jangan lupa kutip 1 color lalu titik 2 warna lalu kutip lagi kutip 1 font weight. Oke, lalu ini sama seperti ini. Weight. Oke. Titik 2 itu tebal. Lalu setelah itu di luar sini kita masukkan kurung kurawalnya 2 kali yaitu tes. Baiklah, di sini setelah teman-teman berhasil mengetikkan perintahnya, kita akan langsung melihat hasil inputannya di sini. Nah, maka tulisan ini tesnya berubah menjadi warna merah. Nah, jika teman-teman ingin merubah warna, misalnya warna kuning ke yellow. Nah, ini akan kita lihat lagi. Nah, maka tulisannya akan berubah menjadi warna yang kita inginkan. Oke, teman-teman, di sini kita akan lanjut pada materi selanjutnya yaitu conditional rendering. Sebelum saya masuk kepada sintaksnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan conditional rendering. Saat kita membuat komponen, kita pasti akan sering sekali menambah kondisi. Misalnya, jika kondisi terpenuhi, maka komponen atau elemen akan ditampilkan. Jika tidak, maka komponen atau elemen tidak perlu ditampilkan. Vue menyediakan banyak direktif untuk melakukan conditional rendering. Ada if untuk kondisi if, dan ada else if untuk kondisi else if, dan else untuk kondisi else. Kita bisa tempatkan di tab template atau di elemen HTML. Baiklah, di sini ada contoh dari sintaks conditional rendering. Di sini akan saya cobakan di Visual Studio Code-nya. Oke, di sini di bagian tab template-nya, di bawah input, di sini kita enter, kita masukkan perintah yaitu input type text vModel. Lalu di sini kita masukkan yaitu usia. Lalu placeholder. Kita masukkan di sini, masukkan usia Anda. Masukkan usia Anda. Oke. Slash. Di sininya.
Oke, setelah selesai, kita enter lagi. Di bawah ini kita masukkan itu div. Nah, yang pertama yaitu P. Usia Anda. Lalu titik 2. Kurung kurawal double, lalu masukkan di sini usia. Nah, lalu kita enter lagi. Di sini kita masukkan lagi P if. If adalah sintaks dari conditionalnya. Oke, sama dengan usia lebih kecil dari 17. Lalu di sini kita dapat menuliskan Anda masih anak-anak. Oke. Selanjutnya di bawah yaitu perintah P-F else if. V else if. Else if. Oke, sama dengan kita masukkan lagi di sini usia lebih besar sama dengan nah, di sini kita lihat saja karena di sini sama. Nah, lebih besar sama dengan 17, usia 65, maka Anda sudah dewasa. Nah, terakhir yaitu P else. Maka di sini Anda sudah tua. Oke, baik teman-teman. Jika kita sudah mengetik perintahnya di sini, maka kita akan dapat melihat outputnya di sini. Nah, maka ini adalah hasilnya, yaitu kita bisa memasukkan nama dan memasukkan usia. Di sini saya memasukkan nama saya yaitu Mesya Ayunda Putri. Dan usianya yaitu 20. Sini kita tekan change. Maka di sini akan tertera keterangan yaitu Anda sudah dewasa. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.